8 orang dan juga pelakunya ini ada di Blitar ya. Dan saat ini pelakunya diduga lagi hamil ya. Kami mau menangkap pelaku ini, tapi karena kami masih ada rasa peri kemanusiaan, makanya kami menunggu sampai yang bersangkutan itu melahirkan. Ya. Nah, jadi total kerugiannya sendiri mencapai 1 M lebih ya secara nasional. Jadi perkara ini sekarang lagi bergulir di Polda. Nah, sekali lagi mungkin juga saya terima kasih juga untuk pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan karena pada waktu itu mereka menemani kami untuk pergi memeriksa pelaku ini di Blitar. Ya. Jadi silakan saya berikan kesempatan. 8 orang ini mereka telah memberikan kuasa ke 1 orang. Nah, untuk D dan sekarang lagi bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jadi 8 orang ini kurang lebih memakan korban dan berjumlah 1 miliar lebih tahun 2021 dan sekarang telah berproses dan saat ini sudah naik ke sidik dan juga baru-baru kemarin terbit surat pemberitahuan ke kejaksaan. Maka dari itu juga kami mau memohon untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mendesak agar menjadi atensi agar perkara ini bisa cepat terlaksana dan bisa cepat ditindaki oleh kejaksaan. Memang arisan ini tidak pernah ada ya. Jadi arisan ini memang tidak pernah ada. Lalu arisan ini memang sengaja ditawarkan ke member-member untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pada saat kami ke Blitar, kami konfrontir itu tidak ada itu arisan. Nah, itulah yang ditawarkan sehingga kami melapor dengan kasus dugaan arisan bodong. Karena sekarang ini masa hamil. Hamil ya? Berapa bulan hamilnya? Kurang lebih kalau saya tidak ini mungkin 7 bulan sekarang. Itu caranya dia mau... Kebetulan korban ini dan juga pelaku dulunya rekanan ya, artinya dulunya sama-sama jadi korban juga. Nah, pada saat itu pelaku ini menawarkan ke klien kami untuk menjualkan arisan dan ternyata yang dijual itu tidak ada arisan itu memang tidak pernah ada, bahkan pesertanya juga tidak ada. Dan ini telah diakui ya dalam pemeriksaan konfrontir di mana kami bersama dengan penyidik Polda Sulsel memeriksa di Polres Blitar. Kurang lebih begitu. Ini bisa cepat selesai. Sekali lagi kami apresiasi kepada Polda Sulsel dan juga kami memohon kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti adanya surat yang masuk dari Polda Sulsel untuk bisa dikawal kasus ini bisa cepat selesai. Ya, tapi akan kami proses, tetap proses hukum berjalan. Ada berapa orang korbannya? Korbannya ada 8 orang. Cara pembayarannya seperti apa? Mendapatkan 10% dari uang yang telah dia setorkan ya. Jadi 10%-nya itu. Ini ada 8, mungkin per orang yang bisa mentransfer sampai berapa? Per orang mungkin bisa sampai 200 juta ya. Kalau dikalkulasi semua secara ini hampir mencapai 2 M, tetapi kalau materialnya mungkin 1 M lebih. Berarti dari bawah ini. Pada saat bulan 3 bulan Maret tepatnya. Ini kami proses ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Itu sampai diketahui bodong Pak, bagaimana awal? Awalnya diketahui bodong pada saat dia tidak membayar lagi dan dia kabur ya, artinya dia kabur, dia keluar dari grup. Nah jadi dia keluar lalu dia membuat statement bahwa dia akan bertanggung jawab, tetapi faktanya tidak ada. Makanya kami bersama Polda Sulsel penyidik berangkat ke Blitar memeriksa dia dan diakui juga. Oleh ini keperdataan ya, bukan perbuatan pidana karena ada perjanjian. Perjanjian apa yang dimaksud? Perjanjian jual beli arisan, tetapi arisannya kan tetap faktanya arisannya tidak ada, makanya masuk di situ masuk penipuannya. Background pelaku selain ibu rumah tangga? Background pelaku adalah pengusaha di bidang ikan koi, ya ikan koi. Gitu.